Dengan metode pertanian alami ini, para petani bisa membuat agroinput atau pupuk tanaman sendiri dari bahan-bahan alami, sehingga biaya produksi menjadi rendah dan hasil keuntungan dari penjualan produk bisa meningkat. Pada tayangan sebelumnya, kita pernah membahas pertanian industri yang merupakan hasil revolusi hijau pada tahun 1960-an. Metode pertanian industri yang kemudian diterapkan di Indonesia pada tahun 1970-an dan 1980-an itu berhasil membawa Indonesia menjadi negara bersuasembada pangan. Namun kemudian memberi dampak negatif pada kehidupan petani yang menjadi sangat tergantung pada pupuk dan pestisida kimia. Sebagai jawaban atas permasalahan ini, muncullah metode pertanian organik, sebuah sistem pertanian yang menggunakan bahan-bahan alami dan tidak mengandung zat-zat kimia. Metode pertanian ini bisa diterapkan untuk berbagai tanaman pangan, seperti padi, jagung, gandum, dan singkong. Juga tanaman-tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, serta tanaman obat dan rempah-rempah. Selain menghindari penggunaan benih dan bibit hasil rekayasa genetika, seperti padi varietas unggul yang digunakan pada metode pertanian industri, pertanian organik juga menghindari penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetis. Kesuburan dan produktivitas tanah ditingkatkan dan dipelihara dengan menambah residu tanaman, pupuk kandang, dan batuan mineral alami. Namun pada praktiknya, pengembangan metode pertanian organik ini membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga hanya para pemilik modal sajalah yang bisa melakukannya, dan hanya sedikit petani tradisional yang mampu menerapkannya. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar bisa disebut pertanian organik. Pertama, residu kimia pada lahan pertanian yang digunakan harus di bawah batas toleransi. Dan untuk mengkonversi lahan pertanian yang sebelumnya digunakan untuk pertanian industri, dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Kedua, perubahan agroinput dari sintetis dan kimia menjadi organik. Diperlukan pemahaman konsep pengomposan biomasa tanaman. Semua ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, perlu adanya sertifikasi organik dari lembaga sertifikasi resmi. Tanpa sertifikasi, produk pertanian ini hanya disebut sebagai produk makanan sehat, tidak boleh diklaim sebagai produk pakan organik. Dengan adanya sertifikasi, produk pangan yang memiliki label organik bisa dijual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga produk pangan biasa. Tetapi sekali lagi, diperlukan modal yang cukup besar untuk mengelola pertanian organik ini. Sehingga para petani tradisional yang memiliki modal pas-pasan akan kesulitan menerapkannya. Lalu muncullah metode natural farming atau metode pertanian alami sebagai jawaban bagi para petani yang memiliki lahan atau hanya petani penggarap saja yang memiliki modal sangat terbatas. Dengan metode pertanian alami ini, para petani bisa membuat agroinput atau pupuk tanaman sendiri dari bahan-bahan alami, sehingga biaya produksi menjadi rendah dan hasil keuntungan dari penjualan produk bisa meningkat. Dan pada gilirannya, tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan para petani. Di Indonesia, salah satu metode pertanian alami ini disebut sebagai metode Tani Nusantara, yang sudah mulai dikembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Timor Farm Nusantara. Melalui metode Tani Nusantara dengan prinsip harus murah, mudah, dan sederhana ini, pupuk dan pestisida dapat dibuat oleh petani dari beragam bahan-bahan alami yang bisa ditemukan dengan mudah di sekitar lahan, seperti dedaunan, akar, ranting-ranting pepohonan, dan lain sebagainya. Semua itu diolah dengan metode alami pula, untuk menghasilkan nutrisi yang sangat berguna bagi kesuburan tanah dan tanaman, serta penangkis serangan hama. Metode pertanian alami atau natural farming ini sebenarnya bersumber dari kearifan lokal, yang mungkin baru dimengerti makna hakikinya setelah ratusan tahun kemudian, seiring berkembangnya bioteknologi. Ada sebuah contoh kearifan lokal di masyarakat tradisional Sunda. Pada zaman dahulu kala, kerap menggelar upacara adat dengan memainkan angklung sebelum menanam padi.
Awal mulanya tradisi ini hanya dinilai sebagai bentuk ritual yang diwariskan nenek moyang tanpa dimengerti makna dan tujuannya. Tetapi setelah berkembangnya bioteknologi, baru dimengerti bahwa permainan angklung itu dapat menghasilkan suara ultrasonik yang mampu mengusir serangga dan hewan-hewan lainnya yang sering merusak tanaman padi. Kearifan lokal semacam ini tentu saja berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya. Namun pada intinya, para nenek moyang kita di daerah manapun sama-sama memberikan contoh tentang bagaimana memanfaatkan unsur-unsur alam yang sangat dekat dengan kehidupan kita untuk dikembalikan ke alam guna kemaslahatan kita. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan sampah-sampah tanaman dan jasad renik, baik yang masih berbentuk maupun yang sudah berubah bentuk menjadi humus, untuk diolah menjadi pupuk guna menyuburkan tanaman. Metode yang dikembangkan oleh para nenek moyang sejak berabad-abad silam inilah yang kemudian diadopsi oleh Sancho Suarez Marquez dari Timor Farm Nusantara menjadi metode natural farming atau metode pertanian alami yang kemudian diperkenalkan dengan nama metode tani Nusantara.